Ini viral nakes yang bikin konten membedakan pasien umum dan BPJS. Kayak gimana kontennya? Cek meluncur. Play. Apalagi mulutnya. Buka mulut, buka ya, pinter. Nah, Ayo, pelan-pelan, pelan-pelan Ki. Waktu gue gak punya uang, gue suka aja datang kalau lebih hotel. Atau kalian cari lauk-lauk yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Tuh gua nggak punya uang, lu bayar pakai apa? Seseorang teller sebuah bank ditetapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka setelah melakukan korupsi sebanyak 9,8 miliar rupiah. Gitu aja. Ya. Kode. New Santuy People. Welcome back again bersama Nyoyo dan Mamang. Dua Topi Mangkok In in here, here, always always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, Facebook Radio Santuy. Ada di deskripsi. Di Nggak usah pakai deskripsi lama ya. linknya. Yo, Ya, malam minggu ini biasa kita memberikan video-video yang menghibur. yes. Tapi karena ada beberapa momen yang terlalu membagongkan, yang viral gitu kan, sayang kalau kita lewatkan ya. Oke. Persetan menghibur, yang penting emosi. Gitu kan, saya. Langsung aja yang pertama ada Dari Luncur. Cus. Ini dia diposting sama Republika Online. Yes. Nakes tersebut kabarnya sedang disidang oleh ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa nakes disidang? Kenapa tuh? Kenapa dah? Ini viral nakes yang bikin konten membedakan pasien umum dan BPJS. Kayak gimana kontennya? Cek meluncur. Play. Tapi kayaknya ini lagu kita kan mute. Oke. Jadi pertama, nah ini judulnya nih kan. Ada 3 orang nakes ketika ada pasien umum nih ya, yang bayar sendiri gitu. Ya. Mereka happy katanya joget. Set. Nah ini ketika ada pasien BPJS masuk katanya tuh malas-malasan Malas ya. ceritanya ya. Rebahan yang satu main HP, dua yang main HP. Gitu. Nah dari postingan ini banyak netizen yang emosi gitu kayak lu nggak semestinya ada nakes bikin kayak gitu. Sampai-sampai ada yang menyangkutkan ke statement Kiki kemarin-kemarin soal tenaga medis Indonesia gitu, yang membedakan. Kalau Kiki kan nge-compare tenaga medis Indo sama luar negeri gitu. Kalau ini kelakuan nakesnya seperti ini gitu, walaupun hanya sekedar konten, ternyata banyak netizen yang terbakar. Iya dong. Aku bingung apa ya? Di satu sisi kebanyakan gitu. Aduh ini agak ngeri. Agak ngeri. Kebanyakan aku harus mikir yang halus nih kata-kata. Kebanyakan memang yang kebetulan menggunakan BPJS itu agak sedikit lebih lama ya. Lebih lama ditanganinya gitu lah ya gitu. Walaupun faktanya ya BPJS pun ya bayar tiap bulan. kita pun bayar, kita pakai BPJS tuh bayar nggak yang gratis konyol-konyol ala saya BPJS enggak, kita iuran bayar. Bahkan ini ya Mang ya, ini fun fact deh. Apa tuh? Aku pakai BPJS itu dari aku umur 2 tahun. enggak dong, 2,5. dari umur 17 tahun 17 atau tahun. 18 aku lupa. Itu Itu aku bikin karena buat persiapan aku ke Jakarta. Jadi kayak udah bikin gitu kan. Sampai sekarang berarti udah 10 tahun ya. Yes. Udah 10 tahun. Aku bayar terus setiap bulan, bayar tiap bulan berapa tuh? Nggak tahu lah, hitung sendiri ya pokoknya ya. Belum pernah pakai aku sampai sekarang. Berarti kalau misalnya aku pakai, ya sama kayak aku bayar full nggak sih? Iya. Iya dong. Karena tapi, iya, karena kan aku nggak pernah pakai gitu. Jadi tapi uangku masuk terus gitu. Gitu. Jadi yang disesalkan nih kenapa membedakan gitu, kenapa Iya, dibedain gitu. Ya walaupun benar faktanya ya memang fakta di lapangannya ya Rata-rata begitu. rata-rata dibedain gitu Iya. perlakuannya. Iya. Walaupun tidak semuanya gitu. Oknum. Manenum. Anjir liar. Tapi Nyo, Apa? dari video ini yang viral diserang sama warga netizen +62, lahirlah video ini meluncur. Cus. Jing. Usai hina pasien BPJS di TikTok, ini permintaan maaf nakes Puskesmas Lambunu 2. Geser slide. Cus. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami staf Puskesmas Lambung 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia,
Ikatan Dokter Indonesia, dan teman sejawat tenaga kesehatan seluruh Indonesia, khususnya Dinas Kesehatan Parigi Motong, BPJS Kesehatan Parigi Motong, dan seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan dengan video kami. Yang sebenarnya pelayanan kami Puskesmas Lambulu 2 tidak membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak ini ngapain di sini gitu ikutan inprem gitu. Tapi Nyo, Apa? sebenarnya ngeliat video itu tuh ya balik lagi memang bilang ya itu memang berarti mereka sebagai nakes tuh mengiyakan adanya fakta atau ada kok fakta bahaya adanya isu-isu gitu, mitos gitu, adanya mitos terkait perbedaan penanganan antara pasien BPJS dan pasien umum gitu. Iya. Ya, berarti secara nggak langsung nakes ini mengiyakan dong mitos tersebut gitu. Mitos, ingat mitos. Iya, tapi ada waktu mereka bikin TikTok. Ya mungkin lagi kosong gitu, masih nunggu kan masih ngurus ini birokrasi pasien BPJS. Apa gimana enggak? Ini netizen mah ngamuknya. Ya. Kayak begini, caps lock semua dari DWSA. Kami tidak butuh permintaan maaf, kami butuhnya pecat. Ayo pecat katanya. Percuma minta maaf di media, ntar kalau ada pasien BPJS yang datang dinyelenehin. Iya sih, beberapa cerita temanku yang menggunakan jalur BPJS ada juga yang kayak dipersulit. Bukan dipersulit, agak dipersulit gitu ya. Agak panjang. Ya. Kamu kalau itu saya ingetin ya, ceplosan ya. Mungkin satu people juga yang menggunakan BPJS gitu pernah punya pengalaman juga gitu kan. Kebetulan Mamang sama Nyonyo mah ya kalau sakit obat warung gitu kan. Jadi belum pernah ngerasain, jadi nggak Ya jangan tahu ya gitu. kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan, kita kalau nggak obat warung dikerokin, diurut gitu. Karena kita strong. Strong barijeng ini lo jompo gitu. Apa itu? Iya strong tapi jompo gitu maksudnya ya gitu. Tapi gimana satu people pengalaman soal penggunaan BPJS? Bener apa enggak sih mitos tersebut? Mitos balik lagi ya, mitos yang kata orang-orang di luar sana, ya seperti ini kan masih mitos gitu. Tadi oknum, sekarang mitos, yang mana yang bener? Oknum tuh pelakunya, mitos tuh kejadian itu tuh. Iya. Sama kayak ini ada mitos di sebuah daerah, kenapa nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu, karena suka begini gitu. Jadi yang bukan fakta, bukan masih. Kalau oknum berarti dilakukan dong. Hah? Kalau oknum udah pernah dilakukan. Iya, mitos yang dilakukan oleh oknum gitu. Oke. Kan masih mitos gitu Iya, kan. iya. Oknumnya ya dia cuma sekedar bikin konten. Oke. Dia mah ya aku udah nyari aman, dia nyemplungin jorong-jorongin ke jurang, parah. Ini macam apa begini jorong-jorongin ke jurang sih Nyonyo mah. Next ada apa nih, Dok? Nextnya ini nih pegawai nakesin pasien BPJS yang bikin menarik nih Nyo, di puskesmas non BPJS Lambudu 2 itu langsung dapat bintang 1 dan statusnya tutup permanen. Wow, maksudnya puskesmas non BPJS tuh gimana sih? Gak ngerti berarti di puskesmas ini gak bisa pakai BPJS. Iya gitu. Gak menerima BPJS dong. Terus tadi gimana puskesmas tuh seharusnya bisa menerima gak sih? Nah, aku tuh nggak tahu. Kayaknya ada beberapa yang nggak kerja sama BPJS deh, Mang. Jadi ada yang mungkin ya kalau yang kayak dari pemerintah itu pasti bekerja sama gitu. Kalau yang dari kayak apa sih usaha mandiri mungkin ya. Mungkin itu enggak gitu. Tapi aku nggak tahu juga nih gitu. Karena ada beberapa aku dulu pernah nanya bisa pakai BPJS enggak gitu. Emang ada beberapa yang nggak bisa. Tapi jadi heran ya kita ya. Tadi dia bilang kami tidak pernah membeda-bedakan yang pakai BPJS dengan yang tidak. Tapi di sini non BPJS. Jadi gimana nih? Sabar, tenang, tahan emosi dulu. Biarkan ini menggantung lah, terserah. Sekarang kita meluncur ke Twitter, ada update meluncur. Cus. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ada update dari David yang udah mulai sadar walaupun belum bisa diajak komunikasi atau ngobrol gitu ya. Karena balik lagi nih ya. Ada alat bantu pernafasan tapi ini David lagi disuapin. Wow, seneng banget. Tapi tunggu Mang, kita baca ini captionnya kan tulisan Arab ya. Kita translate. And if I get sick, it is he who heals. Maksudnya berarti ya kalau jika dia yang sakit nih maksudnya tuh kan.
ya si David lah yang akan menyembuhkan gitu kan. Mungkin makanya sebaliknya gitu kali ya. Nggak ngerti, mama orang Sunda bukan orang Indonesia. D-nya gede. Hah? Dia berarti Tuhan. Ya kan? Oh iya, hi yang dimaksud tuh dia D gede. Ya. Bukan dia gitu ya, sosok gitu kan. Iya. Di situ di bawahnya ada ini ya Bang ya, ada caption. Oh iya, Civis pacem parabellum, yang Jadi kita artinya translate yang artinya adalah nih, civis pacem parabellum. Jika Anda ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang. If you want peace, prepare for war. Gitu. Maksudnya ke siapa ya? Apakah ke yang kemarin viral ngajakin damai gitu? Iyalah. Siswa sejati gitu kan? Iyalah. Lu mau damai, ngajak perang lu namanya gitu. Ya udah kayak begini diajak damai gimana cerita anjir. Peduli amat sama si Mario Dandi sampai mengusahakan damai gimana? Pokoknya maju terus. Maju terus. Netizen mengawal David dan keluarga. Dan ini kita lihat saat David disuapin sama perawat mamanya nih ya. Perawat. Cek people. Play. Buka lagi mulutnya. Buka mulut, buka. Ya, pinter. Nah. Ayo, pelan-pelan, pelan-pelan Kit. Enak. Nangis ya. Enak ya? Dia udah jawab ya, meskipun cuma ngangguk doang. Lagi buka mulutnya. Nah. Yo, cepet sih perkembangannya, tapi ya sedih aja gitu. Iya sedih. Kayak kasihan gitu kalau si Imron Bahrudin Mario Dandi itu nggak berulah kan nggak akan begini-begini gitu. Iya. Tapi ya oke, gas terus ini David. Kayak gini kan jadinya kayak dia ngulang dari dia kayak zaman masih kecil nggak sih? Iya, jadi ngulang lagi gitu kan recovery-nya, apalagi yang diserang otaknya gitu kan. Dan seperti biasa reply-nya semuanya bersyukur. Iya. Alhamdulillah, comeback stronger dan sebagainya. Intinya semuanya nge-support update dari David yang seiring berjalannya waktu makin membaik ya. Sedangkan untuk Mario Dandi yang seiring berjalannya waktu makin kemana nggak tahu. Turunannya gitulah ya. Semakin hancur sepertinya. Semoga. Dan keluarganya. Ini malam minggu biasanya kita yang ini loh. Kenapa kita pinggir jurang? Gak tahu, aku ngikut doang, aku mah. Oke. Sekarang kita nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Lagi ramai soal kopi 80.000. Kadang aku gini ya, kalau ngedenger motivator sukses itu, pertama aku ngeliat dulu siapa dia yang ngomong gitu kan. Ya. Gimana track record history karirnya gitu ya. Pasti dong, gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Apalagi yang muda-muda, bukan berarti yang muda-muda nggak bisa sukses, bukan. Cuman kan kita melogikakan waktu yang udah ditempuh gitu kan. Dari umur berapa dia mulai berkarya sampai akhirnya sukses. Ya. Ada ini soal siapa nggak ngerti, pokoknya Maya memberikan motivasi perumpamaan yang wadididau. Ceki people. Play. Kopi di Starbucks 50.000, kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa anyway. Daripada keluarin 50.000, coba kalian double malah. Keluarnya buat kopi 100.000 ya, tapi yang kalian lakuin, kalian jangan ke Starbucks. Kalian coba datang ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobby hotelnya, kalian ngopi di sana 80.000 mungkin 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian lihat orang-orang kaya ya surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue nggak punya uang, gue suka aja datang ke lobby hotel. Atau kalian cari lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Ya, cuma naik 30.000 dari Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja, gimana caranya mereka berinteraksi ya. Kalian ambil itu energinya ya, itu yang kalian harus lakukan. Jadi punya otak dia kalian bahwa it's possible. Kalian coba datang ke hotel bintang 5 di SCBD. Kalian lihat parkirannya isinya apa. Kalian lihat valenya isi Ferrari dan Lamborghini ya. Itu akan mikir it's possible untuk bikin uang kayak gitu. Karena ini gue cerita waktu gue masih kecil ya, gue lihat orang naik Porsche ya kan. Waktu itu gue masih naik Kijang yang tua banget. Gue lihat orang naik Porsche dan gue pikir-pikir gaji UMR tuh berapa sih? Gaji UMR tuh waktu itu mungkin 2,5 juta atau 2 juta. Sedangkan mobil tuh harganya berapa miliar, gue nggak tahu. Gue mikir-mikir, kalau orang yang gaji UMR ya, itu nabung setiap bulan tanpa pengeluaran. Jadi dapat 2 juta, nggak pernah ada pengeluaran, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah beli baju, nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak pernah bayar istrinya, nggak pernah bayar cicilan. Itu dia sampai mati. Itu cuma bisa beli ban mobilnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti cara dia main gamenya berbeda dengan orang yang gaji UMR. Nah, game yang berbeda ini apa? Ya skillnya berbeda, skill gapnya jauh. Value yang di-create sama orang yang punya mobil ini jauh dibanding orang yang kerja dengan UMR.
Mau ngomong kasarnya begitu, ya memang dunia ini tidak adil. Di situ pas gua ngeliat itu mobil itu, gua pikir something wrong with the system. Kita lihat inflasi universitas itu 15% tahun ke tahun. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin uang banyak sekarang, nanti bahkan anak kalian nggak akan bisa sekolah. Sekarang aja ketahuan, millennials itu udah nggak bisa beli rumah. Ya apalagi kita mau bilang yang generasi baru, anak-anak TikTok, itu mau beli rumah gimana caranya? Ya mahal banget rumah. Gaji UMR cuma berapa, UMR nggak pernah naik, wage nggak pernah naik, sedangkan inflasi pendidikan 15%. Kalian lihat sekarang mau masuk biaya sekolah aja udah panik kalian, udah takut, ya kan? Tuh kalau video gue di belakang. Kenapa? Karena memang itu terjadi. Itu terjadi secara real. 15%. Universitas lu mau BINUS, UPH, Prasmu, mau semuanya. 15% tahun ke tahun. Gue udah pernah. Mau universitasnya dimention mahal-mahal. Iya, anjir. Gitu. Nih. Coba UNED gitu. Kamu tahu nggak UNED? Universitas Jember. Negeri Jember. Nih Nyo, yang di highlight yang ini Nyo. Enteng banget lak-lakan ngomongnya nih. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue gak punya uang, gue suka aja datang kalau lebih hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Waktu gua nggak punya uang, gua datang ke lobby hotel pesen kopi 8.000. Waktu gua nggak punya uang, gua beli pesen 20.000. Waktu gua nggak punya uang, lu bayar pakai apa? Gini, ini mau memotivasi ceritanya mah ya. Iya. Kadang tuh aku ngeliat motivasi tuh kalau cuma sekedar kata-kata penghibur penyemangat mah ya udahlah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Kecuali langkah konkret itu yang dikasih. Dari dia ngomong waktu gua nggak punya uang, gua ke lobby hotel pesen kopi 80.000 buat ngeliat orang-orang kaya di sekitar gua diserap energinya bla 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 pret gitu kan. Itu serap energi. Berarti kan? Standar nggak punya uang dia sama standar nggak punya uang orang kebanyakan tuh beda. Iya. Standar nggak punya uang dia itu bisa beli kopi 80.000. Standar orang nggak punya uang kebanyakan buat makan aja susah. Nggak punya uang. Nggak mungkin ke Starbucks juga, pasti ke Starling doang. Nggak mungkin beli Starbucks nih. Tadi kan bilang daripada lu ke Starbucks 50.000 nggak dapat apa-apa, mending lu tambahin aja, didobelin aja 100.000. Masalahnya orang-orang yang nggak punya duit buat makan aja susah, nggak mungkin mikirin mau beli Starbucks 50.000 gitu. Beli kopi yang di Starling tuh 2.000, 3.000 udah. Gimana mau ke 80.000? Karena kalau motivasi kesuksesan kayak Raya kayak gitu, aku selalu ngeliat track record historinya. Dulunya dia kayak gimana gitu. Kalau dulunya udah kaya mah ya nggak guna ya. Ya udah gitu kan. Mungkin buat menyemangati iya, tapi kalau untuk untuk dicontoh kayaknya akalan susah sih emang ya, karena akan jatuhnya desperate nggak sih? Iya. Ekspektasi harapan gitu kan. Pasti kan kalau yang ngikutin yang telan mentah-mentah gitu kan, dibaca semuanya gitu. Oke, langkah pertamanya ke hotel gitu kan, 80.000. Terus apa langkah berikut yang dilakukan gitu? Iya, udah di hotel aja gitu. Terus ngeliatin orang kaya kerja gitu. Gitu kan. Ngapain gitu? Orang kaya, orang sibuk itu pasti waktunya padat gitu. Nggak mungkin yang hey kamu, karena kamu udah ngopi di hotel, kamu itu enggak gitu. Enggak. Investasilah skill, kemampuan apa yang lu bisa gitu kan. Terjun ke marketnya lu langsung gitu. Kayak banyak part-part yang nggak di highlight gitu. Ya cuman sebarang ngasih apa ya, motivasi doang. Yang akhirnya ini viral, banyak yang nge-stitch yang wadididaw sekali nyeleneh meluncur. Cus. Ini ada yang memparodikan, cek people. Play. Waktu gue gak punya uang, gue suka datang ke lobby-lobby hotel. Atau cari aja lounge-lounge yang mahal, pesen kopi 80.000 aja. Ya. Tapi udah pesen 80.000, kita ngapain kok? Ini. Lagi-lagi ini tentang apa? Iya betul, genset. Mindset, anjir. Ya, saat udah pesan kopi 80.000, lihat orang kaya caranya bekerja gimana. Saat mereka lengah, datang ke sana, ambil laptopnya. Ya toh? 80.000 dapat 1 laptop. Iya bener. Lagi-lagi ini tentang apa? Betul, gens. Smart people. Jadi nyolong anjir. Jadi ternyata akhirnya dibongkar sama Hansen ya, motivasi dari mas-mas yang tadi Timothy, yang ini nih. Namanya kalau nggak salah. Dari Timothy itu 80.000 tuh untuk melihat momen, begitu ada momen ya ambil laptopnya. Karena dari Timothy tadi meluncur. Yang ini dia tuh lupa kalau ada yang namanya koneksi dan peluang gitu kan, dan keberuntungan, faktor-faktor yang nggak dimention gitu kan. Dan ini juga di stitch sama Capek di band katanya Mbak ya. Ceki people. Play. Tuh gue gak punya uang, gue suka aja datang kalau lebih hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80. Bang, makasih banget, ilmunya bagus banget. Cuman maaf bang, kami di step pertamanya udah gagal. Abang bilang waktu abang gak punya uang, abang sering datang ke lobby-lobby hotel pesan kopi 80.000.
waktu kami nggak punya uang, kami nggak punya uang. Ya itu. Datang ke lobi hotel, pesan kopi 80.000, lihat cara orang kaya bekerja, pelajarin. Bang, kalau kami lakuin itu, kami datang ke lobi hotel, pesan kopi 80.000, terus kami nangis, tolol, ngapain aku di sini? Tapi mungkin memang itu tutorialnya buat yang rada mampu ya. Soalnya bang, kalau aku sama temanku nggak mungkin bisa. Temanku ada ke Warmindo mesen nasi telur sama es good day mungkin. Dia ninggalin kartu BPJS. Udah barter lagi tuh, udah balik kita ke zaman nenek moyang. Jadi si Timothy ini ngefokusin ngelihat orang kaya bekerja gitu, bukan ngelihat orang kaya ngerintis dari nol sampai ke kaya gitu. Kayak make sure dulu nih bapaknya kaya enggak gitu. Kalau bapaknya kaya mah pribadi bisa gitu kan. Kayak Mario Dandi bisa bikin motivasi kayak gini kan. Kaya raya punya Rubicon gitu. Bukan yang benar-benar dari nol. Dari nol. Bedakan dari nol 10, 20, 30, 40, 50, 60, 200 juta giga terserah gitu lah ya. Sekarang kita next aja. Next. Jadi ada yang ngebongkar Nyo. Motivasi ini itu adalah motivasi yang pernah dikasih tahu sama motivator luar. Cuman ada sedikit perbedaannya. Nih. Luncur. Play. Kopi di Starbucks, ngopi fancy cafe is to have coffee in affluent. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian orang-orang kaya, ya surrounding kalian. Money tip for you to become a millionaire is to have coffee in affluent places. Go and have a coffee in an expensive hotel or a very fancy cafe in a super nice area. Because listen, your Starbucks is going to cost $4, and it's not going to be very inspiring, that's for sure. Whereas you might go to a super expensive hotel. You simply go to the lobby and you have a coffee, and the coffee might cost you $8 or $10 compared. Cuman bedanya dia nggak ngomong waktu kok nggak punya uang, enggak. Dia cuma kasih tahu nih untuk ngejangkau orang-orang kaya nih ya. Otomatis kan bukan kondisi gue nggak punya uang. Karena tadi si Timothy itu mengarahkan kayak lu terpuruk banget, nggak punya duit, lu ke lobby, lu ngeliat lu sukses gitu kan, itu instan gitu kan. Iya benar. Yang ada lu ngopi, sukses kagak, asam lambung iya. Gak punya uang buat makan ya abis itu ya. Gak punya uang buat makan, ujung-ujungnya lu ngunyah promah karena asam lambung lu naik, ngopi mulu aja, emosi aja. Belum gitu. tentu bisa beli promah juga gitu, karena udah habis buat beli kopi duitnya. Dan pertanyaannya, tujuan untuk ngopi di lobi hotel tuh apa? Apakah bener cuma sekedar ngelihat orang-orang kaya bekerja gitu? Apa mau nyari relasi gitu di situ? Nyari relasi kan berarti lu masukin itu ke budget promosi lu gitu. Tolonglah, kadang suka gitu anjir, bukan apa-apa jatuhnya bohong kalau kayak gitu. Aku rada gemes gitu. Udah kalau bilang aja iya gue kaya karena bokap gue kaya, udah gitu. Gak usah sosok dari nol biji, dari nol sebel aku teh gitulah ya Nyo. Next aja. Next. Nyo. Ya. Ada yang membanggakan lagi. Apa tuh? Teller bank di Jakarta korupsi 9,8 miliar. Uang dipakai untuk investasi online. Gila. Uang hasil ini buat lebih banyak daripada Rafael Alun ya. Apaan? Enggak dong, 9, triliun itu mah. Salah. Ceki people. Play. Pemirsa, seorang teller sebuah bank ditetapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka setelah melakukan korupsi sebanyak 9,8 miliar rupiah. Uang ini kemudian tersangka gunakan untuk investasi online. Cewek. Ini bukan teller dia mah. Putri tertunduk malu saat digelandang penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Orang diri ini serius. Syahira ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana kas BRI Kantor Cabang Pembantu Tamrin City pada 26 dan 27 Desember 2022 senilai 9,8 miliar rupiah. Teller bank ini melakukan transaksi fiktif secara bertahap dan menggunakan uang haram tersebut untuk kepentingan pribadi dan investasi online. Investasi online apa judi online nih? Soalnya biasanya kayak gini-gini udah kelilit udah kecanduan judi gitu kan, menghalalkan segala cara gitu kan. Pasti nanti di pikirannya tuh berharap dengan 9,8 M ini udah pakai dulu aja, nggak ada yang tahu, begitu balik digantiin udah tenang dong gitu kan. Dan ternyata, dia punya dapat untung gede gitu ya. Iya, dari modal yang bukan duit dia gitu kan. Ternyata duit nggak balik, dia masuk bui gitu. Tapi kalau kayak gini bakal menurun nih. Banknya sih aku nggak mau mention ya di postingan sebelumnya, soalnya ada dikasih tahu banknya bank apa.
ya jelas itu banknya besar gitu kan. Punyanya rakyat Indonesia gitu. Kan ya kan semua bank kan disebut rakyat Indonesia gitu kan. Aku nggak mau mention gitu. Iya. Yo kita bahaya banget ya, ngeri-ngeri. Ya mau gimana lagi kasusnya kayak begini gitu kan. Aduh. Sudah menjadi rahasia. Gitu. Iya, sudah menjadi rahasia umum kalau kata Om Ded. Jadi aman katanya. Kalau udah jadi rahasia umum mah aja nggak usah takut gitu. Iya. Ya tetap aja ngeri gitu kan. Sekarang nextnya Nyo. Next. Nyo ini intermezzo lama tapi tetap ger. Mungkin kamu udah pernah lihat apa belum? Ceki people. Play. Dulu ribuan orang meninggal ya. Meninggal di sini ya. Karena bekerja paksa. Lo juga merah. Perang, Cak. Lo ya perang. Sampai mengatakan bahwa di sungai jembatan ini itu menjadi darah semua. Nah, makanya disebut jembatan merah karena dicet. Dulu ribuan orang. Gak salah sih. Yang merah cuman karena kan, dicet. Iya bener gitu. Kan maksud si bapak ini tuh mau menarasikan nih, dia udah premisnya kuat nih. Panselnya mau dibuka jembatan merah karena penundungan darah gitu kan. Mulai dia tegang. Ya benar. Jembatan merah karena dicet. Iya sih. Tapi Mbok Yo sebelum ini brief dulu gitu lah ya. Mungkin dia berarti ini merah karena dicet. Iya sih. Cuma narasi awalnya membangun tuh kayak, wah ini tuh bekas penjajahan dibangun oleh keringat dan darah gitu. Makanya disebut jembatan merah karena dicet. Ternyata karena dicet. Tolonglah. Ulang dikit dong Bang. Yang mana? Yang ini dari sini aja. Nah. Makanya disebut jembatan merah karena dicet. Berhasil lah intermezzonya ya. Iya. Oke, sekarang kita kasih kucing-kucing meong-meong. Oke. Luncur. Cus. Nyo. Ya. Gak kucing gak intermezzo namanya ya. Yo, gak boleh mamanya pergi katanya juga. Cuman manusia doang yang posesif. Oke. Kucing juga posesif. Cuman kayak gimana cara dia mencapaikan posesifannya? Kayak gimana tuh? Cek people. Play. Mama mau pergi sebentar. Gimana? Boy udahlah Boy, lepas dipegang. Udah mau pergi ya? Boy. Tapi udah snack. Enggak, Mama enggak lama, oke? Ya? Jangan koyak lah celana Mama. Enggak. Papa. Makalan adik bayi. Apa sayang? Iya. Enggak boleh. Padahal udah kasih makan Nyo. Iya. Ini beneran manja gitu, bukan karena lapar. Dia nggak mau ditinggalin. Ngantar baju abang. Mau ngantar baju abang. Ya, dadah. Nah, itu makan. Mama. Beda sama kucing kita ya Nyo. Apa? Manjanya kalau minta makan doang gitu. Iya, udah kenyang udah ditinggal udah gitu. Ditinggal. Boro-boro dilus aja nggak mau. Dipanggil aja nengok enggak gitu. Enggak, cuek cuman aja gitu. Gitu dong. Beda ini ngeliat kucing orang kayak manja banget. Kucing kita kayaknya nalaktak gitu, kurang ajar gitu. Sekarang kita nextnya intermezzo. Next. Ceki people. Play. Jadi makan terus. Astaga gendut banget. Ya Allah. Gigit sampai bolong-bolong. Curi makan, kasih lihat kau nih bolong-bolongin. Tapi kasihan ya liatnya ya. Walaupun gemes tapi kayaknya kasihan gitu. Curi makan terus. Ini dia kalau gatal nih bingung nih. Iya. Gitu aja. Ya. Kode. Garuk angin anjir. Nggak nyampe. Garuk angin. Tuh, enggak cakep lagi. Seneng dia. Kakinya masih goyang-goyang. Tuh lihat. Aduh. Itu mending ini deh dikurangin makannya, tahu kasihan. Kegendutan gitu ya. Bukan apa-apa kayak gitu, garuk juga nggak bisa gitu kan. Kasihan juga dia, kucing kegendutan tuh nggak sehat loh. Jadi penyakitin gitu, tolonglah. Penyakitan. Ya bener, maaf, garuk angin. Tolonglah. Next aja. Next. Nyo. Kucing pakai hoodie. Wow. Ceki people. Play. Tuh. Lagi ngincer burung yang ini. Ini
Kok bisa? Aku baru nemu kucing kayak gitu loh. Iya, Baru ini lihat. Hitamnya tapi ini di muka doang si oranye gitu. Ini sisanya full hitam. Biasanya kan putih ya. Ini oranye. Oranye. Jadi kayak pakai hoodie gitu. Aku pikir tadi ini apa kecebur ke got apa kayak gimana? Enggak, itu asli, warna asli, bulu asli. Atau dia itu perawatan tapi kurang budget jadi baru muka doang yang bersih gitu, yang lainnya belum. Enggak dong. Kan biasanya gitu, mukanya wow gitu, ke leher berawan. Apa cerah berawan. Muka cerah leher berawan gitu. Tolonglah ya. Next aja. Next. Favorit kita, buka kucing jutek. Check it people. Play. Wow. Oh iya. Oh. Oke. Kita ngajarinnya gimana? Ngajarinnya gimana ya kucing kayak gitu ya? Gak tahu. Aku pengennya bisa kayak gitu dar gitu. Tapi yang kedua tuh kelihatan banget wifi-nya nge-lag tuh. Apaan sih? Oh begitu. Ini ngajarinnya gimana ya? Mau aku bisa ngajarin kayak gini, tolonglah ya. Kucing lebih susah dari anjing. Iya kayaknya susah Tapi banget. bisa. Next aja. Next. Last of the last muka kucing jutek. Check it people. Play. Loh. Majikannya kagak paham. Minta makan itu dia. Minta makan tuh. Ngeong-ngeong dia cuma ngegeprek-geprekin mangkok tuh. Itu udah ada, tinggal lu makan aja, kenapa harus di mangkok? Oh kayaknya harus ditaruh di mangkok. Ya Allah. Jutek banget aja mukanya, kayak kesel banget ini. Gak dikasih makan gua gitu, Majikan dari tadi gua udah minta kagak paham gitu. Kagak peka. Nyonya peka gak? Peka dong. Majikannya gak peka. Udah. Tapi dia maunya di mangkoknya dia ya. Iya. Mau di mangkok yang lain gak mau gitu kan. Dia juga terlalu ini manja. Kayak aku. Kayak mamang kan. Kayak kamu. Wow. Enggak dong, kamu gak ngeong Enggak dong. ngeong. Oke lah ya Nyo. Habis intermezzonya, habis reaction ya. Dan sekarang kita waktunya meluncur ke Say thanks to Super Thanks. Meluncur. Just. Yo. Ya. Opening say thanks to Super Thanks. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yuhu. Langsung aja yang pertama ada dari Alfia Agatha Viana B. Brilli Queen. Nitip lapak ya Nyomang. Tahan emosi dulu sebelum meledak. Oke. Cok matanya picek hakim tai. Cowok matanya picek hakim tai gitu. Itu melek matamu tuh gasnya jelas-jelas ditembak ke tribun. Gak cuman 1 sampai 40 anjing banget gitu. Percuma sekolah tinggi tapi otakmu itu nggak ada 1 senti doang. Nggak ada sesenti juga gitu. Sekolah cari kertas doang. Nggak ada isinya ya, jancuk gitu. Nih ya, aku memperagakan jancuk orang ini ya, orang Jawa Timur kan. Rono isinya jancuk gitu. Mantep kan. Semoga aja hidupmu baik gitu habis ini. Lucunya hukum di Indonesia kayak tai, jancuk gitu. Yang mau main tongkrongan silakan. Oke, next ada dari Chandra Gotrama. Pelaku rusukan Juruhan bebas. Kenapa nggak banding aja sih keluarga korban, kalau perlu sampai MA. Kejati kok nawarin damai. Gokil, pasti itu disuruh MDS deh. Yakin deh kata Chandra ya. ICU itu 10 jutaan sehari, itu juga tahun 90-an. Wow. Pelpri loh ini ya itu kan. Hitung aja sendiri ya Nyomang. Santuy People nangisin loh David Family itu. Nangis loh David Family, peace katanya. Iya main damai aja, terus gimana itu? Nextnya Miss Nawati NN. Malam Kak Alfia Agatha, malam Nyomang. Weleo. Ada apa dengan Kejati? Kami emosi. Tragedi Kanjuruhan memang banyak korban jiwa. Dan penawaran RJ ke MDS, wah kacau gitu kan. Logika saya nggak sampai ke sono. Woi goks katanya Maya. Itu mama nyuruh anaknya ngemis dan berdalih kalau anaknya yatim. Astagfirullah, duit cepet bikin nyaman ya Bu, mental miskin emosi gue, tolonglah. Terima kasih Kalvia. Tenang, sabar, tahan emosi. Sabar. Desya Kevin Christodeus, selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang. Dan Santuy People yang always in here. Selamat berweekend santuy. Yes. Ya begitulah kira-kira. Tisa Nyomang sempat untuk kita semua Santuy People. Peace. Next ada dari Lukyun.
Baru bisa agak nyantai lagi hektik urusin renov rumah dan ini juga masih jalan. Mohon doanya supaya lancar dan teman-teman santuy. Amin. Alasan polisi nggak bersalah karena gas ketiup angin. Nanti keluarga korban coba lempar gas juga di depan rumah polisi. Nanti kalau ketiup angin masuk rumah polisi ya salahin anginnya aja. Lihat bapak-bapak botak kok jadi ingat kuasa hukumnya Nisa ya. Si pentol cilok itu loh katanya. Apalagi logika restoratif justice-nya itu juga agak nggak ngotak ya, nggak ada empati. Mungkin bukan bentuknya aja yang mirip, pola pikir mereka juga. Jangan-jangan ada kakak gitu kan. Maaf kalau kepanjangan, moga besok bisa nonton dengan santuy lagi. Sukses terus Radio Santuy, mantap lu. Semoga lancar ya. Yongs. Nextnya ada dari Agum Widi. Ayah wae lah katanya. Ada-ada aja lah katanya. Mas Bae ikut ngeramein katanya Maya. Nyomang kita kan warga santuy, jika jembatan satu-satunya akses utama dirobohkan dan gak dikasih jembatan darurat, apakah akan tetap santuy? Sesantuy ibu yang baik hati yang memberi pekerjaan ke anaknya. Terlepas dari salah atau benernya ya Nyomang, coba bayangkan berapa banyak anak yang meminta pekerjaan ke orang tuanya tetapi tidak bisa memberikan pekerjaan ke anaknya, hingga anaknya mencari pekerjaan sendiri. Ngasong sana ngasong sini katanya Maya. Karena realita hidup tidak semudah menuduh benar atau salah benar gitu kan. Salam santuy dari warga santuy yang ada di Johor. Maaf Nyomang jika mengenai tentang ketenaga kerjaan agak sensitif, tapi tetap santuy. Benar, it's okay. Yang penting santuy. Gitu kan. Next ya Tuan Nugroho. Terima Mbak Mas, terima kasih ya. Terima kasih Mbak atau Mas atas lapaknya untuk berkomentar ya. Terus untuk Bapak Kejaksaan, kenapa ya menawarkan restorasi justice sih sama keluarga korban David? Ya nggak bisa lah, lihat aja kondisi David di rumah sakit sampai koma lagi. Aduh Bapak-bapak, apakah Bapak tidak bayar pajak juga nih atau apa nih? KPK tolonglah periksa ini di rekening Bapak Kejaksaan ini katanya. Siapa tahu tiba-tiba endut gitu lah ya. Nextnya Kay Fatia Arofike, SBY hadir Nyomang. Moga Kobul segala hajat mempunyai lapak Lukyun ya itu. Nyomang coba cek deh oknum Kejati itu mungkin masih saudara sama pengacara Saripe, kok mirip pemikiran bentuk isi kepalanya. Au kayak gitu kan. Pasti ada udang di balik rempeye atau bakwan gitu kan ya. Enak tuh, bisa buat sarapan 7 turunan kalau terlaksana. Tapi maaf ya Bapak, para netizen infonya udah level 5G. Kok Bapak dapat informasi cipi atau kie lieur katanya Maya. Tuh Nyomang salam S4 dan B2. Sehat, semangat, sukses selalu dan bahagia bersama Nyonyo. Next ada Purwang Upe. Ya udah, berarti angin gitu ya yang harus jadi tersangka Kanjuruhan. Gelok katanya. Padahal jelas-jelas kalau nggak ada gas air mata nggak bakalan ada korban. Gimana ini, aing jadi bingung. Buat David maju terus, gak ada damai-damai. Selesaikan di pengadilan aja deh. Yongs, nextnya Nina Talia. Uang memang merubah segalanya. Bener kata Nyonyo, biar nanti Allah aja yang ngebales. Karena kami yakin seyakin-yakinnya kalau Allah maha adil. Bener. Nextnya Tegadunami, mungkin penjaranya udah penuh Kak. Makanya yang satu dikeluarin, yang satunya disarankan berdamai. Sepi tipik. Boleh. Anondut. Terima kasih lapaknya Ibu yang tulisan Jepang namanya. Ngomong-ngomong soal gas air mata nih, bisa nih buang gas kematian itu di keramaian karena tidak bermaksud mau arahkan ke hidung, cuman ke bawah angin gasnya katanya. Jadi saya wadididau kan. Rian Fadila hadirnya Mang. Gimana tuh Karawang viralnya nggak jelas begini gitu, pusing gitu. Mang DBM lagi ya tuh. Oh iya bener ya. Kangen lihat Mamang ngomel-ngomel. Oke, boleh. Nanti nunggu urat-urat udah pada kedor kita DBM. Karena ini beberapa hari ini kan kontennya juga bikin urat. Emosi juga gitu lah ya. Next ada Dede Andrean. Mau nanya Nyomang masalah Kanjuruhan. Supporter yang memantik kejadian itu udah ditangkap belum ya Mang? Gak adil aja kalau cuma polisi yang kena imbasnya. Aku sih gak bela pihak manapun Mang. Satu sisi polisi nggak boleh bawa gas air mata, satu sisi lagi penonton juga nggak boleh turun ke lapangan. Betul. Kemarin ada kejadian bus Thailand dilempari batu juga sama supporter Indonesia. Apakah SDM kita sudah mampu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia? Mohon diluruskan Mang kalau ada kata yang salah Mang. Ini cuma pendapat pribadiku aja. Salam santuy. Mantep banget pendapat pribadi. Itu kan memang setiap problem punya beberapa perspektif gitu. Dan aku suka ketika ada kayak gini dan mengingatkan kayak gini tuh kan kepada. Jadi buat yang terlalu memojokkan polisi, ada sisi atau pandangan lain juga gitu. Ya, yang harus dipikirkan juga ya gitu. Next ya. Dari Reyuka Siluka.
Ini manusia pada aneh. Satu, bisa bebas terus nyalain angin. Mana ada asap kalau nggak ada api. Yes. Kenapa nggak sekalian nyalahin pertandingannya atau salahin sekalian penonton? Kenapa pada ngumpul saat nonton? Emang orang di atas nggak mau salah. Dua, damai. Suruh tuh orang ngomong langsung ke David dengan full wartawan. Masih berani gak? Tolonglah itu ya. Nesya Mayuda Pratama udah ya tadi ya? Belum. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih lah pakai Kak huruf kanji. Kalvia nggak nongol hari ini. Nongol itu dia duluan. Udah berarti aku tetanggaan. Berarti aku tetanggaan di Malang sama Kalvia ya. Hehehe. Hukum di negeri Wakanda forever. Berasa kayak lato-lato. Di tok-tok ini aja. Ditok-tokin aja. Oh, ditok-tokin aja dan berisik doang, nggak ada dagingnya. Semua sama aja. Kalau di TV Surabaya beritanya jadi gini. Sikatnya. Lur. Ada Mbok Dewor atang-atang dek warung ngombe es. Oh, ada Ibu Dewor. Ini ya di apa sih, duduk nyantai gitu di warung sambil minum es gitu. Kamu tega ya nyuruh anak kamu tuh ngemis di jalan gitu. Kucing militer itu Nyomang mahal. Sehat selalu semuanya. Yo, next ada dari Kimna. Ya, Kimna. Emang nggak bisa aku tuh diem kalau ada orang Sunda marah-marah pakai bahasa halus gitu. Walah inget doi kalau marah-marah aku suruh pakai bahasa Sunda jadi lucu, bawahnya gemes. Ya kayak nyonyoy gemes sama mama gemes gitu kan. Last of Last ada dari Sinaga Parholong. Numpang pakai Kak Kimna. Pantesan bau, ternyata Kang Deni entut salam S3P. Berat kentut aku. Tolonglah ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen dan lain-lain. Nah ya pokoknya terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok. Cabut dulu dan ciao.